Halo semuanya, makasih masih bersama Hikam 017. Pada kesempatan kali ini admin akan melanjutkan pembahasan alur cerita Dragon Ball Z di part yang ke-110. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada cerita kali ini kita akan diperlihatkan Goku yang telah kembali ke akhirat dan dia sekarang sedang menemui Raja Yeba. Goku bertanya kepada Raja Nyewa, apakah ada salah satu penduduk bumi yang bernama Gohan telah sampai di akhirat ini. Raja Yema pun segera mencari berkas-berkas dari Gohan, namun dia tidak menemukannya, dan Raja Yema pun menyimpulkan kalau Gohan sekarang masih hidup dan belum mati. Setelah mendengar kabar kalau Gohan masih hidup, membuat Goku menjadi sangat senang karena masih ada lagi orang yang mampu diandalkan untuk mengalahkan Majin Buu. Namun Goku pun menjadi keheranan di manakah Gohan berada saat ini, karena dari bumi dia tidak bisa merasakan aura ki miliknya. Tiba-tiba Goku pun bisa merasakan aura ki milik Gohan di akhirat ini, dan Goku pun menyimpulkan arah itu adalah arah dari tempat Kaioshin. Akhirnya Goku pun segera menggunakan jurus Sun Kanido untuk berpindah ke tempat Gohan yang sedang berada di dunia Kaioshin. Shin berpindah ke tempat Gohan yang sedang berlatih pedang siswa di tempat Kaioshin. Dengan tiba-tiba Goku langsung muncul di hadapan Gohan yang sedang berlatih pedang siswa, dan hampir saja Goku terkena pedang itu. Namun pedang itu hanya memotong sebagian rambut dari Goku. Goku cukup terkejut karena Gohan hampir saja mengenai kepalanya menggunakan pedang Z-Sword itu. Namun Goku pun juga bersyukur karena dia tidak terbunuh oleh pedang Z-Sword yang sedang digunakan oleh Gohan. Setelah Goku sampai ke tempat itu, Goku pun segera menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya di bumi. Setelah mendengar semua berita itu, Kaioshin dan juga Kibito pun dibuat sangat geram kepada Majin Buu karena telah membuat kerusakan yang sangat fatal di bumi. Namun untuk sekarang mereka pun juga tidak bisa berbuat apa-apa sampai Gohan bisa menjadi lebih kuat dan bisa untuk mengalahkan Majin Buu. Goku pun bertanya kepada Gohan apakah dirinya bisa meminjam pedang siswat yang Gohan gunakan dari tadi. Gohan pun segera memberikan pedang itu kepada Goku dan meminta kepada Goku untuk berhati-hati pada pedang itu karena pedang tersebut sangatlah berat. Dan benar saja, bahkan Goku yang mencoba mengangkat pedang itu hampir terjatuh akibat pedang itu yang sangat berat. Namun kali ini Goku pun juga mampu menggunakan pedang tersebut sama seperti Gohan saat latihan tadi, yang membuat Kibito dan juga Kaioshin dibuat sangatlah terkejut plus kebingungan karena ada orang yang mampu menggunakan pedang Z-Sword dengan sangat mudah, karena pada sebelum-sebelumnya Kaioshin terdahulu bahkan tidak bisa mencabut pedang Z-Sword tersebut. Goku bertanya kepada Kaioshin dan juga Kibito apakah mereka tidak keberatan kalau dirinya tinggal di sini sampai Gohan pergi untuk menghadapi Majin Buu. Kaioshin pun sama sekali tidak keberatan kalau Goku tinggal di sini sampai Gohan pergi untuk menghadapi Majin Buu. Shin berpindah ke Istana Langit. Kita akan diperlihatkan kedua bocil super kita yang sedang tertidur sangat lelap. Piccolo yang melihat itu menjadi sangat geram karena sudah waktu pagi untuk berlatih, mereka masih tetap saja tertidur. Alhasil Piccolo pun memukul mereka berdua yang membuat mereka berdua langsung terbangun dari tidurnya. Setelah kedua bocil super kita terbangun dari tidurnya, mereka pun meminta kepada Piccolo untuk menunjukkan pose fusion lagi kepada mereka karena mereka sudah lupa cara untuk melakukan fusion yang telah diajarkan Goku sebelumnya. Terlihat kalau Piccolo pun sangat keberatan untuk mencontohkan fusion kepada mereka berdua karena teknik itu adalah teknik yang sangat memalukan. Akhirnya mau tidak mau demi bisa mengalahkan Majin Buu, alhasil Piccolo pun mengajak Krillin untuk mencontohkan teknik fusion kepada mereka berdua agar mereka berdua juga bisa segera berlatih untuk bisa melakukan teknik fusion dan mengalahkan Majin Buu. Shin berpindah ke tempat Majin Buu. Terlihat Majin Buu sedang menghadang seorang bocah dan Majin Buu berniat untuk membunuh bocah tersebut. Namun terlihat kalau bocah itu dia buta sejak dari lahir dan segera menceritakan kehidupannya kepada Majin Buu. Mendengar itu, Majin Buu pun prihatin kepada bocah itu dan dia pun segera menolong bocah itu dan menyembuhkannya dengan menggunakan sihirnya. Alhasil bocah itu pun bisa kembali melihat seperti dulu lagi dan dia pun menjadi sangat senang
senang dan bersyukur karena sudah bisa melihat lagi akibat pertolongan dari Majin Buu. 何したの？開けたって。いいから開けてみろ。 Setelah bocah itu bisa melihat kembali, dia pun menjadi sangat senang sampai-sampai dia meneteskan air mata. Bocah itu segera menghampiri Majin Buu dan sangat berterima kasih kepadanya karena telah membuatnya bisa kembali melihat seperti sedia kala. Sebagai tanda terima kasih kepada Majin Buu karena telah menyembuhkan matanya yang bisa membuat matanya bisa melihat seperti sedia kala, bocah itu segera memberikan sebuah uang koin kepada Majin Buu untuk Majin Buu gunakan. Namun di saat Majin Buu menerima uang koin itu dari bocah tersebut, dia sama sekali tidak menyukai uang koin karena uang koin atau uang tidak bisa untuk dimakan. Akhirnya Majin Buu pun segera pergi dari tempat itu untuk mencarikan sesuatu untuk bocah itu agar bisa dimakan olehnya. Bocah itu pun dibuat makin takjub kepada Majin Buu karena Majin Buu selain bisa menyembuhkan seseorang menggunakan sihirnya, dia juga bisa terbang. Sesampainya di kota, Majin Buu segera mengubah seorang kakek-kakek yang berniat meninggalkan kota itu menjadi sebotol susu. Setelah mendapatkan sebotol susu, Majin Buu pun menjadi sangat senang karena akhirnya dia mendapatkan sebuah makanan yang enak untuk dimakan atau diminum. Singkat cerita, Majin Buu telah sampai kepada bocah itu dan segera memberikan susu itu kepadanya untuk dia minum sambil melakukan perjalanan. Setelah memberikan susu itu kepada bocah tersebut, Majin Buu segera meninggalkan bocah itu di tempat itu agar dirinya bisa mencari sebuah pemukiman lagi untuk ia hancurkan. Di Istana Langit kita akan diperlihatkan Goten dan juga Trang yang sedang berlatih untuk melakukan teknik fusion. Namun teknik fusion yang mereka lakukan terus saja salah, yang membuat Piccolo pun meminta kepada mereka berdua untuk mempelajari kesalahan-kesalahan sebelumnya dan segera membenarkannya. Goten dan juga Trang pun mereka berdua saling menyalahkan satu sama lain karena menganggap diri mereka benar dan mereka pun bertengkar akan hal itu. Piccolo pun mencoba untuk melerai mereka agar mereka berdua tidak bertengkar dan fokus untuk latihan. Di alam Kaioshin kita akan diperlihatkan kalau Gohan sedang berlatih dengan menggunakan pedang Zi-Sword dan terlihat kalau Gohan sudah mulai terbiasa menggunakan pedang Zi-Sword yang sangat berat itu. Kaioshin pun cukup mengagumi Gohan karena Gohan mampu menguasai pedang Zi-Sword hanya dalam waktu 1 hari saja. Goku pun cukup penasaran dengan ketajaman dari pedang Zi-Sword itu dan mengajak Gohan untuk mengetes ketajaman dari pedang tersebut. Goku pun segera berpikir bagaimana cara untuk mengetes pedang itu. Nah, Goku pun mendapatkan sebuah ide untuk mengangkat sebuah batu yang cukup besar di bawahnya dan berhasil mengangkatnya. Goku segera melemparkan batu itu ke arah Gohan dan dengan sangat mudah Gohan pun mampu membelah batu itu dengan menggunakan pedang Zi-Sword. Setelah melihat ketajaman dari pedang Zi-Sword itu, Kaioshin berniat untuk menguji pedang Zi-Sword itu dengan benda yang jauh lebih keras daripada batu karang tersebut. Kaioshin pun segera mengeluarkan sebuah logam yang saling keras di alam semesta, yaitu kacin-kacin. Yaitu logam kacin ini memiliki keras yang sangat luar biasa dan Goku pun juga cukup mengakui kalau logam ini sangatlah keras. Setelah itu Goku segera melemparkan kacin itu ke arah Gohan dan Gohan pun segera melaksanakan tugasnya untuk membelah logam kacin itu. Namun sepertinya pedang Zi-Sword tidak mampu menahan kerasnya pedang itu dan membuat pedang tersebut menjadi patah. Kaioshin dan juga yang lainnya pun dibuat sangat terkejut karena pedang legendaris mampu dipatahkan oleh benda terkuat di alam semesta ini. もっと硬いもので試してみましょう。一番硬いと言われている金属。硬い。どうせなら行くぞ。嘘、折れた。そんな、全然とそうだ。
Walaupun pedang Ziswa telah patah, Gohan pun mengatakan kalau kekuatannya sekarang telah meningkat daripada sebelumnya karena pedang Ziswa yang sangat berat. Gohan pun menyimpulkan kalau kemungkinan kekuatan yang ia dapatkan ini adalah kekuatan yang mampu untuk mengalahkan Majin Buu dan disebutkan dalam legenda. Kibito dan juga Kaioshin pun cukup membenarkan perkataan dari Gohan karena itu cukup masuk akal. Bersamaan dengan itu kita akan diperlihatkan kalau muncul sosok Kaioshin yang memiliki wajah tua di belakang Kibito dan juga Kaioshin muda. Mereka semua pun dibuat sangat kebingungan dengan kemunculan sosok itu. Nah, sosok tersebut segera memperkenalkan kalau dirinya adalah seorang leluhur di tempat ini karena dirinya adalah seorang Kaioshin dari 15 generasi sebelumnya. Hal itu pun membuat Kaioshin dan juga Kibito menjadi sangat terkejut. Kaioshin tua pun segera menceritakan kalau dulu dia adalah orang yang sangat kuat, namun ada orang yang jauh lebih kuat daripada dirinya dan menyegel dirinya dalam pedang tersebut. Karena pedang itu sudah patah, maka dirinya sekarang sudah terbebas dari segel yang mengurungnya selama bertahun-tahun atau berpuluhan tahun. Nah, Goku pun melihat kalau si Kaioshin tua ini sama sekali tidak kuat dan Goku berniat untuk mengetes kekuatan dari si Kaioshin tua. Dengan cara Goku menembakkan sebuah energi laser ke arahnya, namun serangan itu malah mengenai si Kaioshin tua yang membuat wajahnya menjadi kosong. Kibito dan juga Kaioshin muda segera menghampiri si Kaioshin tua dan mencoba untuk membersihkan wajahnya. Kaioshin tua pun menjadi sangat marah kepada Goku karena telah berani-beraninya menembakkan sebuah energi laser ke arahnya yang membuatnya menjadi gosong seperti ini. Goku pun menjadi sangat kecewa karena si Kaioshin tua ini sama sekali tidak kuat. Sang leluhur Kaioshin pun segera mengatakan kalau bukan kekuatannya yang membuat lawannya takut, namun dia memiliki sebuah kemampuan yang membuat lawannya akan gugup ataupun takut. Goku dan juga Gohan pun menjadi kebingungan dengan apa yang dimaksud oleh Kaioshin tua, namun Kaioshin tua tidak mau untuk menjelaskannya karena masih marah akibat kelakuan Goku yang sebelumnya. Goku pun segera memberikan sebuah penawaran yang sangat menggiurkan kepada si Kaioshin tua kalau Kaioshin tua akan dibiarkan menyentuh dada seorang wanita jika dia mau memberitahu tentang kemampuan tersembunyinya. Terlihat kalau si Kaioshin tua pun menjadi tergiur dengan penawaran milik Goku. Goku segera menghampiri Gohan dan meminta kepadanya untuk membiarkan si Kaioshin tua ini menyentuh dada dari si Videl. Namun Gohan pun menjadi sangat marah kepada Goku karena kenapa harus pacarnya sendiri yang harus dikorbankan demi keselamatan bumi. Karena sepertinya kalau Gohan tidak setuju kalau Videl akan digunakan sebagai bahan penyelamat bumi, maka Bulma pun menjadi solusinya. Goku meminta kepada Gohan jika Gohan telah kembali ke bumi, maka dia harus mengatakan hal tersebut kepada Bulma. Namun terlihat kalau Gohan tidak yakin untuk melakukan hal itu karena kemungkinan dia akan dibunuh oleh Bulma atau Vegeta kalau dirinya melakukan hal tersebut. Namun mau tidak mau demi keselamatan bumi, kelihatannya Gohan akan melakukan hal tersebut. Dan akhirnya Goku dan juga si leluhur tua pun menyetujui persyaratan yang tadi atau kesepakatan yang tadi akan Goku berikan. Si leluhur Kaioshin pun segera menjelaskan kalau dirinya memiliki sebuah kekuatan spiritual yang mampu menarik keluar kekuatan tersembunyi milik seseorang yang mampu melewati batas kekuatan dari mereka. Nah, jika Gohan ini dibangkitkan kekuatan spiritualnya, maka Gohan mungkin akan bisa mengalahkan Majin Buu. Kaioshin tua pun meminta kepada Gohan untuk berdiri di tempatnya dengan tegak dan dia akan segera melakukan sebuah upacara untuk membangkitkan kekuatan spiritual milik Gohan. Terlihat kalau si Kaioshin tua berjalan memutari Gohan dan berusaha untuk membangkitkan kekuatan spiritual milik Gohan. Goku bertanya kepada sang leluhur Kaioshin berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangkitkan kekuatan spiritual milik Gohan. Kaioshin tua pun segera menjelaskan kalau membutuhkan waktu 5 jam untuk melakukan upacara tersebut dan membutuhkan waktu 20 jam untuk membangkitkan kekuatan spiritual Gohan. Terlihat kalau Goku pun akan meninggalkan Gohan di tempat itu untuk tidur siang sampai Gohan bisa membangkitkan kekuatan spiritualnya. Gohan pun terlihat cukup
terkejut karena dia harus membutuhkan waktu sekitar 25 jam di tempatnya tanpa bergerak sama sekali. Apakah sang leluhur Kaioshin akan mampu membangkitkan kekuatan spiritual Gohan, dan apakah kekuatan spiritual Gohan yang nanti akan bangkit mampu mengalahkan Majin Buu? Entahlah, kita tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017 dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. See you next time. Bye bye.